Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau menjelaskan materi tentang yang video sebelumnya sudah saya buat, yaitu di pertemuan ke-8 dan 13. Jangan lupa ya, simak video berikut ini. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis dari data beberapa perubahan yang dialami dalam kurun waktu tertentu. Biasanya diambil dari data melalui kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Contoh penelitiannya yaitu pengaruh continuous improvement atau CI, value stream cost atau VSC, just in time JIT, balance core research BSC terhadap land accounting LA pada perusahaan manufacturing di Indonesia. Uji instrumen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uji validitas, berguna untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur penelitian dan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian data. Jika alat ukurnya valid atau benar, maka alat ukurnya valid atau benar, maka hasil penelitian pasti akan benar. Dan validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah diukur apa yang telah diukur dalam suatu tes, apa yang dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukur atau memberikan hasil fungsi ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakan tes tersebut. Suatu tes menghentikan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya. Pengukuran yang dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Data dinilai valid ketika correct item total correction error hitung lebih besar dari error table, dan sebaliknya jika data tidak valid, correct item total correction error hitungnya lebih kecil dari error table. Perhitungan error table DF sama dengan N dikurang 2. Ada uji reliabilitas, yaitu uji ini adalah suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai darai kuesioner yang dikerjakan oleh seseorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda. Dan dengan kuesioner yang sama, dalam penelitian reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tentang tingkat kekonsistensian setelah dilakukan berulang dalam subjek dalam kondisi yang sama. Penelitian ini dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Untuk tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas. Adapun hubungan antara reliabilitas dan validitas terkesan memiliki konsep yang berbeda. Pada dasarnya kedua ini saling berhubungan. Data dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari R-table-nya. Analisis statistik deskriptif. Pada program SPSS, peneliti hanya mendeskripsikan analisis data statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standar deviation, skewness, dan kurtosis. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah regresi linear ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Sebuah model regresi linear dengan perhitungan metode kuadrat terkecil, atau dengan kata lain yaitu ordinary least square atau OLS. Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Apabila syarat dipenuhi, maka model regresi linear tersebut dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau disebut juga dengan BLEU. Tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas. Uji yang digunakan untuk melihat nilai residu terdistribusi secara normal atau sebaliknya. Pasalnya model regresi yang baik dan tepat merupakan regresi yang memiliki distribusi residu secara normal. Maka uji normalitas tidak digunakan untuk setiap variabel yang ada pada penelitian, tetapi digunakan untuk nilai residunya. Sementara untuk melakukan tes normalitas bisa menggunakan beberapa tes, yaitu di dalam uji grafik terdapat grafik histogram, grafik V-plot, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah data yang dikatakan
berdistribusi dengan normal ketika nilai assumpsinya lebih besar dari 0,05 dan data dikatakan tidak berdistribusi dengan normal ketika assumpsinya lebih kecil dari 0,05. Jika data tidak normal, maka yang harus dilakukan adalah melakukan transform data per variabel. Uji multikolenialitas digunakan untuk perantara mengetahui adanya tingkat korelasi yang tinggi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Data dikatakan tidak mengalami masalah multikolenialitas bila percent correlation-nya nilai korelasinya lebih kecil dari 0,80 dan jika menggunakan VIF tolerance-nya nilai statistik VIF-nya kurang dari 10, nilai collinearity-nya lebih dari 0,01. Heteroskedastisitas merupakan tes asumsi klasik yang digunakan untuk menguji adanya perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lainnya. Data dikatakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas bila grafik scatter plot-nya titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Uji Gleiser. Jika nilai sigma lebih besar dari 0,05. Jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka terjadilah gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi. Ujian digunakan untuk terjadinya korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi ini hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu sehingga tidak ada atau tidak perlu dilakukan pada data cross section. Data yang dimaksud yaitu penjelasan data yang diperoleh dari kuesioner dengan pengukuran secara serempak pada saat bersamaan untuk semua variabel. Linearitas digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena model ini berbentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Uji hipotesis uji F, yaitu variabel independen berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel independen. Yang pertama berdasarkan F statistik dengan F table. Jika F statistik lebih kecil dari F table, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika F statistik lebih besar dari F table, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan probabilitas. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus mencari F table-nya yang pertama yaitu df k-1. Kedua ada df k. Ada df n min k. N jumlah sampelnya dan k jumlah variabelnya. Uji T untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Yang pertama, berdasarkan tes statistik dengan T-table. Jika nilai tes statistik lebih kecil dari T-table, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika tes statistik lebih besar dari T-table, maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua berdasarkan probabilitasnya, yaitu jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka variabel independennya secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel independennya secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Rumus T-table-nya yaitu df sama dengan n min k. N jumlah sampelnya dan k variabel independennya. Koefisien determinasi, yaitu dilihat di adjust R-square-nya untuk melihat variabel perubahan naik turunnya variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Model regresi data panel, gabungan antara pendekatan cross-section, individual, dan time series runtut waktu. Data panel ini disebut juga dengan data longitudinal atau data runtut waktu silang, cross-sectional time series, di mana banyak objek penelitian, misalnya industri, bank, bentuk lain yang diamati pada periode waktu yang dilakukan atau lebih dilakukan yang diindikasikan dengan penggunaan beberapa periode time series.
Data panel merupakan data dari beberapa perusahaan atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Regresi data panel ini biasanya digunakan untuk penelitian akuntansi dan manajemen keuangan. Data penelitiannya merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Contohnya dari penelitiannya yaitu pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan suku. Terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Dalam model regresi data panel, kita akan menginput datanya dan analisis statistik deskriptif. Pada program FViews, penelitian yang bisa mendeskripsikan analisis statistik melalui nilai mean, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan Yorke-Bera. Common Effect Model merupakan pendekatan metode data panel yang sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Fixed Effect Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intercept-nya. Untuk mengestimasi data panel, model Fixed Effect Model menggunakan teknik variabel Dame untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya, kerja, manajerial, dan intensif. Namun, swapnya sama antara perusahaan dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Random Effect Model atau FEM, model ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan antar individu. Pada random effect ini, perbedaan intercept-nya diakomodasi oleh error teknik masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect ini yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error komponen model atau CHM atau teknik generalis least square atau GLS. Di sini ada 3 uji, yaitu yang pertama ada uji Chow. Putusannya FEM terpilih jika nilai cross section chi-square-nya lebih kecil dari 0,05. CHM terpilih jika nilai cross section chi-square-nya lebih besar dari 0,05. Dan jika CHM terpilih, maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Dan jika FEM terpilih, maka dilanjutkan ke uji Hausman. Yang kedua ada uji Hausman. Keputusannya FEM terpilih jika nilai cross section randomnya lebih kecil dari 0,05 dan REM terpilih jika nilai cross sectionnya lebih besar dari 0,05. Jadi jika REM terpilih, maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Dan jika FEM terpilih, maka selesai. Ada uji Lagrange multiplier, yaitu REM terpilih jika nilai cross sectionnya berspagannya lebih kecil dari 0,05. CHM terpilih jika nilai cross section berspagannya lebih besar dari 0,05. Jadi apapun yang terpilih, baik REM atau CHM, maka selesai. Uji asumsi klasik adalah persyaratan syarat statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dengan teknik estimasinya. Dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung dari pada hasil pemilihan estimasi model regresinya. Perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model atau CHM dan Fixed Effect Model FEM sebaliknya. Apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model atau REM, maka tidak perlu diajukan uji asumsi klasik. Tidak semua uji dilakukan dengan regresi data panel. Uji kelayakan model F atau uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan.
Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antara variabel independen multikolenialitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis uji F berdasarkan perbandingan F statistiknya dengan F table tidak berpengaruh jika nilai statistiknya lebih kecil dari F table. Berpengaruh jika nilai F statistiknya lebih besar dari F table. Dan berdasarkan probabilitasnya tidak berpengaruh jika nilai statistiknya lebih kecil dari 0,05 dan berpengaruh jika nilai prop F statistiknya lebih besar dari 0,05. Digunakan untuk menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis uji T berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table tidak berpengaruh jika nilai T table-nya lebih besar dari T table. Dan berdasarkan probabilitasnya tidak berpengaruh jika nilai prop T statistiknya lebih kecil dari 0,5 dan berpengaruh jika nilai prop T statistiknya lebih besar dari 0,05. Efisien determinasi yaitu digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil S-square-nya, maka semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan dependennya. Nilai R-square harus berkisar 0 sampai dengan 1. Jika nilai R-square-nya sama dengan 1, berarti turunnya variabel terikat 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan jika nilai S-square-nya sama dengan 0, bersifat tidak ada hubungannya sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya tentang rangkuman materi dari pertemuan ke-8 sampai ke-13. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih.